Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alih. Beberapa hari di hari-hari pertama tahun 2024 ini kita melihat banyak berita tentang bencana terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Jepang, di negara kita sendiri ada di Sumedang, kemudian siaga satunya Gunung Sinabung dan erupsinya Gunung Merapi di Sumatera Barat. Ini membuat saya ingin bahas soal bencana atau bala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bala ini ditimpakan Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan, sebagai siksa, sebagai ujian bagi kita. Tapi ada satu cara untuk selamat dari siksa dan kemurkaan Allah ini, yaitu dalam satu petunjuk yang disampaikan oleh Nabi lewat satu hadis, dalam satu riwayat hadis, yakni dalam suatu hadis qudsi di mana kurang lebih Nabi bersabda bahwa Allah hendak mengazab suatu kaum, tapi ketika Allah melihat kepada 3 orang ini, Allah menahan azabnya. Nah, maka hendaknya selalu ada 3 orang ini di setiap kampung, di kampung-kampung kita. Yaitu orang yang pertama adalah orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Maka apabila ada orang yang memakmurkan masjid, bukan sekedar datang ke masjid, tapi memakmurkan masjid adalah usaha membawa orang, tidak hanya dirinya sendiri, masuk ke masjid. Nah, ini adalah orang yang memakmurkan masjid. Bukan sekedar dia datang lalu pulang pergi ke masjid, tapi dia membawa orang dari luar ke masjid. Ini orang yang memakmurkan masjid yang pertama. Yang kedua adalah orang yang saling berkasih sayang karena Allah. Bukan karena ada hubungan saudara atau satu sekolah mungkin, bukan. Tapi semata-mata karena dia orang beriman, kita orang beriman, lalu berkasih sayang semata-mata karena Allah. Berkasih sayang di sini bukan dalam arti dia membagi makanan saja atau membagi pekerjaan, tapi kasih sayang yang manfaatnya lebih terasa, tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Yakni mereka saling mengusahakan atas agama, membagi agama, mengusahakan agar orang itu memiliki masa depan lebih cerah, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Nah, inilah orang benar-benar berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Nah, ini adalah 3 orang yang jika ada di kampung kita, maka mereka ini adalah penahan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketiga kelompok orang ini hendaknya senantiasa kita usahakan ada di kampung-kampung kita, apalagi di zaman yang sekarang diperingatkan oleh BMKG dan berbagai lembaga lainnya mengenai ring of fire, ya kan, mengenai adanya megatrust, subduksi lempeng dan sebagainya macamnya. Itulah yang kita yakini bahwa sebagai orang beriman itu bukan berasal dari bumi itu sendiri, bukan berasal dari pergerakan tektonik belaka, tapi memang berasal dari yang menggerakkan bumi ini sejak dari awalnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya dengan kembali kepada Allah lah kita bisa selamat dari peringatan-peringatan Allah, dari kemurkaan-kemurkaan Allah ini. Yaitu dengan mudahnya adalah kita menumpukan nasib kita pada 3 orang tadi. Nah, dan cara paling mudah supaya orang-orang semacam ini ada di kampung kita adalah apabila Bapak Ibu melihat ada satu kumpulan jamaah yang tidak memiliki nama pergerakannya, penampilannya kira-kira semacam inilah, ada pecinya, ada jenggotnya, ada jubahnya. Mereka bergerak dari masjid ke masjid. Biasanya umumnya mereka itu punya 3 unsur ini di dalam pergerakan mereka, di dalam jamaah mereka, yaitu mereka yang satu memakmurkan masjid, membawa orang ke masjid. Yang kedua, mereka saling berkasih sayang kepada Allah, mereka bicara soal agama dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah. Kemudian mereka juga senantiasa beristighfar di waktu sahur. Sehingga apabila ada orang semacam ini di kampung kita, mohon jangan diusir. Nah, karena mereka lah yang menjadi ujung tombak penahan bala Allah Subhanahu wa taala dari kampung kita.
jangan diusir. Seandainya ada saudara-saudara di kampung kita yang hendak mengusir, maka kalau bisa itu orang dicegah. Nah, jangan sampai kita berdiam diri, karena apabila kita berdiam diri, kita akan disamaratakan Allah dengan dia, dianggap sama dengan dia, dengan orang ini. Sehingga kita kalaupun hendak benar-benar supaya masjid itu bersih, karena kita kan takut masjid kotor kali ya, sehingga maka kalau bisa orang-orang macam ini jangan ada, maka kalau bisa di 3 tugas mereka itu digantikan sehingga kampung kita senantiasa aman juga. Ya, ini senantiasa ada orang yang bersilih berganti dalam 24 jam membawa orang ke masjid, kemudian ada yang senantiasa berdakwah bicara soal agama, dan senantiasa ada setiap malam yang iktikaf di masjid, yaitu beristighfar di waktu sahur. Selama ini komponen ada, insya Allah kampung kita akan aman dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Tapi kalaupun tidak sanggup ini, juga tidak mau itu, ya kalau gitu saya harapkan supaya kita semua ini mengingat supaya masjid itu jangan sampai kotor, apalagi oleh langkah kaki kita sendiri. Di saat nanti entah guncangan, sebentuk guncangan itu datang, jangan sampai kita mengotori masjid. Jadi semua yang saya sampaikan ini tidak hanya didasarkan pada satu hadis itu, tapi juga didukung oleh firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Hud itu ayat 17. Nah, Allah berfirman, Allah tidak akan mengazab satu kaum selagi di antara mereka itu ada orang-orang muslih. Jadi orang-orang muslih ini orang senantiasa mengusahakan orang lain itu supaya soleh juga. Berbeda dengan orang soleh. Soleh ini orang yang soleh untuk dirinya sendiri. Orang soleh, walaupun di akhirat akan dibedakan Allah nasibnya dengan orang yang bersalah, tapi di dunia apabila kejahatan telah merajalela, orang-orang yang bersalah telah merajalela, maka azab itu akan turun merata juga ke atas mereka. Tidak hanya kepada orang yang bersalah, tapi juga kepada orang soleh. Berbeda dengan orang muslih yang mengusahakan terus perbaikan-perbaikan, maka orang-orang semacam ini akan terlebih dahulu diselamatkan Allah sebelum datangnya azab. Artinya selama mereka ada di kampung kita, kampung itu pasti tidak akan kena azab sesuai dengan surah Hud ayat 17 tadi. Sebagaimana misalnya Nabi Lut, ketika kampung itu hendak diazab, maka Allah akan selamatkan dulu Nabi Lutnya beserta keluarganya. Nah, karena Nabi Lut itu bukan orang solih saja, tapi orang muslih, orang yang mengusahakan perbaikan juga kepada diri orang lain, bukan hanya kepada dirinya sendiri. Kemudian satu ayat lagi, surah Al-Anfal ayat 33 itu Allah juga berjanji Allah tidak akan mengazab satu kaum selagi mereka itu beristighfar. Nah, maka inilah petunjuk-petunjuk mengenai azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dihindarkan Allah dari azabnya. Semoga kita diselamatkan Allah tidak hanya nanti di akhirat, tapi bahkan juga di dunia, sehingga kita bisa melakukan ketaatan Allah kepada Allah lebih banyak lagi, mempersiapkan bekal-bekal kita lebih banyak lagi. Sampai situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.